Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang melarang kaum wanita melakukan tabarruj. Tabarruj itu adalah berhias dengan cara berhiasnya kaum jahiliyah. Nah, seperti ibu-ibu yang rambutnya panjang, itu Rasulullah sempat menyatakan ketidaksukaannya kepada wanita yang rambutnya panjang lalu digelungkan, tarik di jilbaban, jadi kayak punduk unta. Nah, itu Rasulullah tidak suka. Ya, jadi kalau rambutnya panjang uraikan saja, maka jilbabnya harus lebih panjang. Kalaupun gitu diikat ya, dikedepankan dan ditutup dengan ini agar tidak terlihat. Ya. Tidak apa-apa memotong untuk merawat. Memotong rambut untuk merawat mafi muskilah. Istri saya suka minta izin, Bi, ini kalau tidak dipotong ini murudul. Supaya mudah dirawat dipotong ya, Bi. Ya sok tenanawan. Tapi ulah didugulan ya. Ya. Nah, tabarruj yang sering dilakukan oleh seseorang adalah tabarruj jahiliyah, yaitu mengikuti cara berpakaiannya orang-orang jahiliyah. Yang mana mereka menampakkan aurat ya Bapak Ibu. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimah melakukan menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam berpakaian. Begitu pula laki-laki. Apa itu tabarruj, Ustaz? Yang dimaksud dengan tabarruj adalah seseorang wanita yang menampakkan perhiasannya dan keindahan tubuhnya serta apa-apa yang seharusnya wajib ditutupi dari hal-hal yang dapat menarik syahwat lelaki. Itu tabarruj. Mereka adalah wanita-wanita yang hobi menampakkan perhiasan mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarang hal ini dalam firman-Nya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Ya, keindahan tubuh Bapak Ibu sekalian itu adalah perhiasan. Ya, Allah ciptakan wanita cantik mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki agar laki-laki merasa sakinah. Tujuannya itu bukan diobral ke siapapun di luar rumah. Jangan Bapak sekalian. Jika seorang istri, seorang anak perempuan keluar dari rumahnya tanpa menutup aurat, maka dia mewariskan dosa bagi orang tuanya atau bagi suaminya. Selama dia melakukan itu dan suami tidak melarangnya, ayah tidak melarangnya, maka mengalir tuh dosanya. Dia dapat dosa, orang tuanya pun dapat dosa. Itu namanya dosa jariah. Hati-hati. Kalau bapak ibu ini, kalau anak-anak kita biar sayang pada kita, tutup aurat mereka, beri mereka pakaian yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Lindungi mereka, terutama kaum wanita. Itu perhiasan, Bu. Yang namanya perhiasan kan harus dijaga, jangan diobral. Kalau yang diobral itu biasanya kan murah. Karena sudah tidak ada yang beli, ada yang pengen, udah diobral. Dia dibeli karena murahnya, bukan karena indahnya. Ya, sementara yang mahal itu dibungkus kan, Bu. Disimpan di lemari, kalaupun dipajang itu di lemari kaca karena mahal. Itulah kaum wanita. Allah faham kaum wanita ini perhiasan yang indah, maka dijaga yang namanya perhiasan dengan hijab. Ya, Ibu-ibu rahmati Allah. Wanita-wanita yang istiqomah dengan hijabnya, ketika ahli surga itu ingin melihat wajah Allah dengan berkumpul, begini melihat wajah Allah, mendatangi Allah, nanti wanita yang istiqomah berhijab sampai akhir hayat, maka Allah akan menghampirinya. Datang menghampirinya di saat hamba-hambanya datang untuk menikmati keindahan kecantikan Allah. Ya Allah itu kan jamil, yuhibbul jamal. Allah indah maksudnya. Keindahan Allah bukan cantik ya. Kalau Allah cantik berarti perempuan. Keindahan Allah maksudnya, kan Allah itu indah. Tidak terbayang puncak kenikmatan surga melihat wajah Allah tanpa hijab. Ketika ahli surga yang lain untuk bertemu dengan Allah harus datang, adapun wanita yang solehah yang menjaga hijabnya, menjaga auratnya dengan hijabnya, dan dia istiqomah sampai matinya, Allah datang sendiri menghampirinya. Subhanallah, Bu. Itu luar biasa. Maka dari istiqomah dengan hijab. Ya. Ada yang bertanya pada saya, Ustadz, kalau cadar gimana? Cadar tidak wajib. Tapi kalau Bapak Ibu ingin bercadar, apalagi zaman sekarang, itu baik. Saya suka. Ya. Ustadz, istri Ustadz kenapa nggak dicadar? Ya. Dulu ada fitnah kepada saya terkait dengan sebuah harokah. Maka saya minta istri saya sudah tidak dicadar dulu. Suatu saat kalau fitnah ini sudah habis, ya maka saya akan perintahkan istri saya bercadar. Ya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Ini sudah saya sampaikan tadi, ada dua golongan manusia penghuni neraka dari kalangan umatku yang sekarang belum kulihat keberadaannya, yaitu segolongan orang yang membawa cambuk seperti ekor sapi untuk memukuli orang lain, dan segolongan wanita yang berpakaian tetapi telanjang dengan langkah yang berlenggak-lenggok memikat lawan jenisnya, rambut kepalanya seperti punduk unta, mereka tidak bakal mencium baunya surga. Dalam hadis yang lain disebutkan
Padahal wanginya surga itu bisa tercium sampai sejauh 1000 tahun kita meninggalkan surga. 1000 tahun kita pergi meninggalkan surga, wanginya masih tetap tercium. Nah, mereka jauh dari surga. Nauzubillahi min dzalik. Apalagi Bapak sekalian? Ya, gambaran mati akhir zaman. Penyebab sedikitnya kaum wanita yang masuk surga adalah hawa nafsu yang mendominasi pada diri mereka. Kecondongan mereka pada kesenangan-kesenangan duniawi, hedonis. Ya, ini merupakan sebuah ujian bagi kaum ibu. Ya. Kemudian dan berpaling dari akhirat karena kurangnya akal mereka, dan mudah-mudahan mereka itu tidak tertipu dengan kesenangan-kesenangan dunia yang menyebabkan mereka lemah untuk beramal. Dilaknat perempuan yang menjarangkan giginya supaya menjadi cantik, dan yang mengubah ciptaan Allah, mengubah jenis kelamin, mengubah alis. Jadi alis apa adanya, harus dikerik aja Bu. Ya, boleh nggak? Tidak boleh. Karena ingin kelihatan bagus dikerik, lalu itu tidak boleh. Ustadz, saya nggak ada alisnya Ustadz. Sebetulnya ada tapi warnanya beda. Kalau dihitamkan nggak? Silakan. Ayah, asal tampil cantik di hadapan suami. Ya, ibu-ibu nih cantik-cantik nih saya lihat. Di hadapan suaminya seperti ini atau seadanya? Ah, hati-hati. Di hadapan suami nggak boleh seadanya, harus lebih cantik Bu. Ya, kecantikan ibu kan untuk suami, bukan untuk saya. Untuk suami ibu. Ya, itu yang akan menjadi ibu ahli surga. Ya, saya pernah cerita beberapa kali di sini tentang Siti Muti'ah. Pernah mendengar kisah Siti Muti'ah kan? Udah kan? Udah. Oh, ibu mah suka lupa. Ya. Pernah di sini disampaikan? Masya Allah. Rasulullah cerita sama Siti Fatimah, "Hai anakku, wahai putriku, jika engkau ingin tahu seperti apa wanita penghuni surga, tuh lihat Muti'ah." Muti'ah? Apa istimewanya Muti'ah? Perasaan biasa aja Muti'ah. Saya sering ketemu biasa. Tapi kok ayahku menyebut dia adalah wanita penghuni surga? Penasaran, pengen tahu, rek datang ke imahna. Di bawah Hasan Husain. Berkunjung gak ke rumah Muti'ah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Angin baik apa nih yang membawa kabar kepada saya? Putri Rasulullah datang berkunjung ke rumahku. Boleh aku bertamu? Kata Siti Fatimah. Mohon maaf wahai putri Rasulullah, aku belum mendapatkan izin dari suamiku hari ini untuk menerima tamu. Mohon maaf ya, besok aja lah datang lagi. Suami saya pasti mengizinkan. Apalagi Anda yang datang. Tidak ada izin dari suami, ada tamu datang, tidak diterima. Apalagi itu, walaupun itu putri Rasulullah, hari orang, tak apa, tak naon. Waalaikum, bapak ayah, oh tak ayah, kayak sekedap bapak saha, mangga pak, lebet. Nah, jangan Bu. Saya pernah bertamu pada seorang ibu-ibu. Iya. Aduh, yang belum makan ini Bu. Karek remeh sapiring jadinya. Aduh. Baik. Sampai mana tadi Bu? Oh ya, saya berkunjung pada satu rumah. Saya tahu memang ibu ini menjaga hijabnya luar biasa. Saya berkunjung ke rumahnya. Ya, karena ada amanah yang harus saya sampaikan. Waalaikumsalam. Siapa ini? Kang Rahmat ya? Ya Bu. Ya Umi, saya Umi. Kang Rahmat, mohon maaf. Abinya lagi di luar rumah, lagi keluar. Umi gak bisa buka pintu ya? Ada apa Kang Rahmat? Penting? Oh enggak apa-apa Bu. Kalau abinya gak ada, saya pamit aja. Iya mohon maaf ya Kang Rahmat ya. Abinya gak ada di rumah. Barakallahu fi Kang Rahmat, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pergi saya. Seperti itu Bu. Dan memang dia terjaga luar biasa. Saya jarang melihat dia mendapatkan musibah apapun yang membuat dia sampai kemudian hilang akidahnya, tidak, luar biasa. Allah menjaganya. Nah itu ibu-ibu ya. Jadi kalau ada tamu, perhatikan dulu. Kalaupun ibu-ibu boleh dibuka. Ya. Kalau bapak-bapaknya, nah ini sebetulnya ini adab dalam bertamu. Adab untuk menjaga kehormatan rumah tangga. Baik, nah kemudian besoknya datang Siti Fatimah dengan kedua putranya Hasan Husain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suami saya mengizinkan. Maka silakan masuk. Ya. Begitu masuk ke rumah, dilihat semua sudut rumahnya. Sehingga kumaha rumah penghuni surga teh. Nggak ada yang aneh.
sama aja dengan rumah saya. Apa pelayanannya kepada suaminya? Kurang apa sih aku pada suamiku gitu. Gitu pikirannya. Tiba-tiba lihat ke pinggir sana, oh ada meja. Di atas meja ada nampan dan ada lap sama cambuk di atas nampan itu. Itu apa maksudnya benda itu? Yang mana? Itu yang di atas meja. Oh ini. Diambil sandal selimutnya. Duduk di meja. Wahai putri Rasulullah, Anda tahu suamiku seorang petani. Ya, suamiku seorang petani. Maka dia setiap hari membajak, membelah bumi, membelah tanah, membajak sawah demi menafkahi kami dengan menanam tanaman. Ya, hasilnya untuk nafkah kami. Maka saya mandi sebersih mungkin di saat suami saya akan pulang. Dan saya tampil secantik mungkin. Dan aku pakai wangi-wangian agar suamiku ketika melihatku hilang rasa lelahnya. Jadi kecerdasan kita untuk memanage agar pasangan kita sakinah. Ini artinya sakinah. Dan ini wujudkan sakinah itu. Lalu ketika suamiku datang, aku sambut dia dengan senyumanku. Aku berharap tampil cantiknya aku menghilangkan beban lelahnya seharian dia bekerja. Ya, ini bukan hal yang remeh, Bu, tapi pahalanya besar di sisi Allah. Nah, ini ciri kecerdasan seorang istri. Ulah saayana tadahdir menik itu terus mandi acan. Jangan sampai kata-kata begitu, Bu, ya. Kemudian aku bawakan beban tangannya. Aku sudah siapkan air hangat untuk mencuci wajahnya. Ya, lap ini aku gunakan untuk mencuci wajahnya, kedua tangannya dan kedua kakinya. Kemudian aku beri dia minum dan makanan kesukaannya. Setelah itu aku ambil cambuk ini. Untuk apa cambuk itu? Aku katakan pada suamiku, wahai suamiku, jika selama dalam pelayananku ada sesuatu yang tidak membuat engkau puas karena pelayananku, cambuk aku wahai suamiku. Ibu kayak gitu? Wahai suamiku, wahai ayah, jika mama tidak memuaskan ayah, cambuk mama. Ada kayak gitu, Pak? Kayak gitu nggak Pak di rumahnya? Enggak. Oh, palingan. Ternyata itu keistimewaan Siti Muti. Bu, tidak perlu kuliah sampai gelar doktor untuk seperti itu, Bu. Yang penting pahami tugas ibu-ibu sebagai istri. Seorang wanita yang mulia di sisi Allah adalah mereka yang bisa menjadikan rumahnya poros surga bagi suami dan anak-anaknya. Itu arti baiti jannati. Rasulullah merasa sakinah di rumahnya. Makanya Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Kenapa? Karena istrinya berlomba-lomba. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Membuat agar Rasulullah merasa surga hadir di rumahnya. Hidup tuh aroma surga, nuansa surga hadir. Ya, secara ruhiyah ataupun secara jasmani. Quran terdengar, ya, aktivitasnya aktivitas amal soleh, ada kompetisi kebaikan antara ayah, suami, ibu, ya, istri, anak-anak. Semua penghuni rumah ini mereka berlomba-lomba untuk kebaikan. Itu namanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi sebaik-baik istri di sisi Allah adalah mereka yang bisa menciptakan sakinah di rumahnya. Makin sakinah suami, makin mulia dia di sisi Allah SWT. Allah nggak akan nanya karir Bapak Ibu. Ibu-ibu nggak akan ditanya gelar akademik, nggak. Ya, enggak. Yang Allah tanya seberapa besar sakinah suami ibu di rumah. Ya. Bikin sakinah suami, maka ibu mulia di sisi Allah.